Piala Kemerdekaan 2025 akan berlangsung di Stadion Utam A Sumatera Utara, Deli Serdang, pada tanggal 12 Agustus sampai dengan 18 Agustus 2025. Selamat pagi para pecinta sepak bola, para pecinta sepak bola Indonesia, dan juga para pemain usia dini di SSB di seluruh Indonesia. Semoga kita semua tetap bersemangat dan dalam kondisi sehat selalu serta dilimpahkan rezeki ya. Ya, tanggal 12 Agustus 2025 di Stadion Utama Sumatera Utara ya, di bawah sorotan lampu dan sorak-sorai ribuan penonton. Ya, Tim Nasional Indonesia U17 akan memulai langkah pertamanya di laga pertama di Piala Kemerdekaan Indonesia tahun 2025 ini ya. Ini bukan sekedar pertandingan, ini adalah deklarasi bahwa Indonesia siap menatap dunia. Ya, Tajikistan bukan lawan sembarangan. Ya, kita timnas Indonesia akan berhadapan dengan Tajikistan ya di laga perdana. Mereka pernah lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 dan datang dengan filosofi sepak bola Asia Tengah yang disiplin dan efisien. Tapi Indonesia punya sesuatu yang tak bisa dihitung secara statistik ya. Semangat rakyat, doa ibu dan mimpi para pemain usia dini di SSB di seluruh Indonesia yang menatap layar dengan mata berbinar ya. Ya, Tim Nasional Indonesia U17 jadi motivasi para siswa SSB ya di seluruh Indonesia. Tim asuhan pelatih Nova Arianto menunjukkan bagaimana perjuangan Tim Nasional Indonesia U17 telah menginspirasi generasi muda di seluruh Indonesia. Ya, memang ada perbedaan dari sisi profil pelatih ya. Di ruang taktik, dua sosok berdiri dengan visi yang berbeda. Coach Nova Arianto, mantan bek tangguh Tim Nasional Indonesia dulu ya, dan pernah menjadi asisten pelatih Coach Sintayong di Tim Nasional Indonesia Senior. Kini memimpin Garuda Muda dengan pendekatan mentalitas dan adaptasi. Ia bukan hanya pelatih, tapi mentor yang membentuk karakter para pemain Tim Nasional Indonesia U17. Sementara pelatih Tajikistan, meski belum banyak terekspos di media, pada umumnya kita ketahui para pelatih dari Tajikistan membawa warisan Soviet ya. Struktur, disiplin, dan efisiensi Tim Nasional Tajikistan U17 ini nanti akan terlihat di dalam permainan di Piala Kemerdekaan Indonesia 2025 di Medan nanti ya. Nah, jadi kemungkinan pelatih Tajikistan akan membentuk tim yang minim improvisasi tapi sulit ditembus. Ya. Daftar peserta Piala Kemerdekaan 2025, pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto memang merasa tertantang ya melihat daftar para peserta di Piala Kemerdekaan 2025 dan menjelaskan bagaimana dia sebagai pelatih Tim Nasional Indonesia U17 menyambut tantangan ini sebagai ujian karakter dan strategi bagi para pemainnya di timnya ya. Ya, pasti ada pemain kunci di kedua tim ya. Ya, baik di Indonesia maupun pastinya juga ada di Tajikistan ya. Di lapangan nama-nama muda akan bersinar pastinya. Dari Indonesia mungkin saja ada nama yang bersinar seperti Evandra Florasta, gelandang kreatif yang menjadi motor serangan. Sementara di bagian depan ada Sahabi Goli, ya striker eksplosif yang mencetak gol di Piala Asia. Dan tentu saja ada pemain belakang seperti Matthew Baker, pemain diaspora dari Melbourne City yang membawa pengalaman luar negeri. Di lini belakang ada Iputu Panji Apriawan, tetap menjadi kapten yang tenang dan tegas. Bersama Al-Ghassani, Dwi, dan Daniel Alfredo, mereka membentuk tembok pertahanan yang siap menghadang setiap serangan Tajikistan ya. Tajikistan sendiri membawa pemain-pemain muda yang tangguh secara fisik dan disiplin dalam formasi. Meski belum banyak dikenal publik Indonesia, mereka terbukti mampu menahan gempuran tim-tim kuat di Asia kan. Nah,
Ya, dalam 30 pemain tim 30 nama pemain tim nasional U17 Indonesia ada Evander Florasta, goli yang kemungkinan bisa menjadi andalan di Piala Kemerdekaan nanti. Laga ini bukan hanya soal menang atau kalah, ini tentang membuktikan bahwa anak-anak bangsa Indonesia bisa berdiri sejajar di panggung sepak bola internasional. Ya, panggung sepak bola berkelas dunia ya. Bahwa semangat kemerdekaan bukan hanya ada di buku sejarah, tapi hidup di kaki-kaki para pemain muda ini yang berlari tanpa kenal lelah. Nah, pelatih Novarianto tahu, telah mempersiapkan para pemainnya dan paham benar ini adalah panggung pembuktian bagi setiap pemain yang dia pilih ya, bukan hanya untuk timnya tapi untuk seluruh bangsa Indonesia. Di medan semangat kemerdekaan menyatu dengan semangat Garuda Muda, tim nasional Indonesia U17. Ya, ini sebuah pengalaman berharga untuk para pemain tim nasional Indonesia U17 ya, tentunya dari setiap tim peserta tentunya ya, dan bagi tim nasional Indonesia 17 akan menegaskan bahwa setiap laga adalah pelajaran hidup yang membentuk karakter para pemain di setiap tim. Ya, ini luar biasa ya. Momen yang tidak boleh dilupakan bagi para pecinta sepak bola dan tentunya saja bagi para peserta pemain usia dini di SSB di Indonesia. Ya, nanti saat peluit pertama saat peluit pertama berbunyi, kita tidak hanya menyaksikan pertandingan, kita menyaksikan mimpi yang sedang diperjuangkan ya oleh para pemain tim nasional masing-masing ya. Ya, tentu kita berharap juga demikian dengan tim nasional Indonesia 2025. Kita akan menyaksikan anak-anak bangsa yang menolak tunduk pada sejarah dan memilih menulis bab baru dari sejarah sepak bola Indonesia. Langkah pertama Garuda Muda, tim nasional Indonesia U17 bukan hanya menuju kemenangan, tapi menuju masa depan. Masa depan di mana Indonesia tak lagi hanya menjadi penonton di panggung sepak bola dunia, tapi menjadi pemain utama di sana. Nah, tim nasional Indonesia U17 diharapkan sudah mencatat sejarah baru yang gemilang. Sebetulnya mereka memperlihatkan bagaimana setiap kemenangan kecil bisa menjadi pijakan menuju sejarah baru ya. Mudah-mudahan nanti juga demikian di Piala Kemerdekaan Indonesia 2025. Nah, baik para pecinta sepak bola Indonesia dan juga para pemain usia dini di SSB dimanapun kalian berada, sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap dukung para pemain Garuda Muda karena terbukti Garuda Muda U17 ini telah menunjukkan bahwa kita punya masa depan. Tetap semangat dan salam